Yaitu driver pertama sudah istirahat ya di sini setelah 9 jam. Nggak kelihatan ya. 9 jam dia pegang kemudi baru istirahat. Itu pun tempat istirahatnya nggak bisa karena kandang macannya kan dipakai untuk penumpang, jadi dia istirahat di bagasi. Jadi lika-liku lintas antar pulau, antar provinsi seperti ini ya. Baru pertama kali ini kita merasakan trip ke Borneo ya. Terus disuguhkan pengalaman seperti ini. Ya menarik juga, cuman ya gimana lagi, kasihan juga yang nggak dapat tempat duduk. Kayak tadi pengalaman pertama ada yang belum pernah naik bis ini terus kaget loh kok duduknya seperti ini. Ternyata karena dianya belum pernah akhirnya ya mau-mau aja. Sebenarnya kalaupun tidak mau ya tidak apa-apa, ikut bis belakangnya kan masih ada. Perjalanan kita kurang 230 kiloan lagi ya. Ya kemungkinan 6-7 jam lagi baru sampai di Balikpapan kota. Ya diperkirakan pukul 4 subuh lah nanti kurang lebih ya. Bisa lebih cepat kemungkinan atau juga bisa lebih lambat, maksimal jam 5 kan katanya krunya biasanya. Ya sesuai gambaran sih memang jam segituan ya. Ini masih servis makan atau istirahat, tidak dapat snack ya. Dengan harga kisaran 300.000 dengan jarak 300 ya 400 kiloan lah. Ya, sama dari kayak Surabaya ke Magelang atau ke Jogja ya, kurang lebih seperti itu. Tapi tidak dapat servis makan, tidak dapat snack, tidak dapat apa-apa, selimut juga tidak dapat. Ya memang bis kelas patas ya kalau di Surabaya atau di Jawa Timuran atau di Jawa ya. Tidak tahu ini memang terlalu mahal atau memang segitu harganya ya. Cuman ya resminya seperti itu, dari loket seperti itu harganya. Ya mungkin ini kompetitornya tidak ada ya, jadi pemain tunggal. Adapun Damri itu hanya 1 kali perjalanan. Yang beberapa kali perjalanan sampai 5 kali perjalanan setiap harinya kan ya ini. Pulau Indah Jaya Group, ada Bintang Mas, Samarinda Lestari dan Pulau Indah Jaya ini. 20 menit aja sudah berangkat lagi, ini penumpang sudah mulai naik sedikit demi sedikit, sudah di absen. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju Balikpapan. Masih ada sekitar 237 kilo lagi atau 6-7 jam perjalanan lagi. Oke, tetap semangat. Ini meskipun bangku depan atau kabin itu diisi 6 orang ya, terus belum lagi yang di gangway atau gang itu. Jadi tidak bisa ngerekam, sungkan kan. Jadi kalau mau ngerekam itu jadi ya seadanya aja, sedapatnya.
2 tuh aku. Nomor 3 tuh kadangnya. Nomor 4 tuh Abi. Nomor 5 Bagus. Nomor 6 bukan aku, Abang. Abang itu kan kedua aku. Aku tahu. Tiga Abi. 4 akan adanya. 5 menariknya. Yo. Kelima adanya. Dan enggak keempat kayak ada apa yang harus itu. Di sini kita mulai ancang-ancang ya sobat, untuk menambah kecepatan karena di depan itu ada tanjakan curam. Nah ini bis sampai ngos-ngosan ini ya, melibas tanjakan ini. Hampir saja ini ketenggak ini. Nah, oper gigi 1 sampai gigi 1 perlahan merayap melibas tanjakan yang terjal ini. Seakan tiada habisnya ya, jalan menanjak terus menerus. Dipaksa untuk melibas tanjakan-tanjakan curam. Tapi untung saja pembawaan driver cukup menguasai armada, jadi kekhawatiran kami untuk bis tidak bisa nanjak atau mundur itu sirna ya, karena drivernya juga cukup handal. Saya akan belajar lebih banyak. Sekali lagi saya sampaikan untuk sobat-sobat yang ingin melakukan perjalanan di jalan lintas Kalimantan ini ya, baik itu di Kalimantan manapun, tidak usah khawatir. Jadi untuk perjalanan malam seperti ini yang nampaknya jalan sepi, tidak ada pengguna jalan lain ya, tenang aja, ndak usah khawatir karena di rata-rata di jalan lintas Kalimantan sudah cukup aman ya. Yang penting kendaraan dalam keadaan sehat, jadi jangan sampai mogok di tengah hutan atau di tengah jalan. Salah satu PR juga ketika kita melewati tanjakan, berada di jalan yang sempit seperti ini, dan dihadapkan di depan kita ada truk ya bermuatan
berat seperti ini. Jadi PR-nya kita harus bisa pandai-pandai mengambil sela untuk menyalip kendaraan truk di depan itu biar bisa tetap lancar dan tidak ikut ketenggak ya, atau misalkan kesulitan untuk menanjak. Nah ini malah kita yang ketenggak, ini truknya ngacir aja di depan itu. Kita syuting bapak driver yang malam ini bekerja cukup keras ya untuk mengendalikan armada dari PIJ ini untuk melibas medan-medan berat di lintas Kalimantan ini. Beliau ini infonya dari Nganjuk, Jawa Timur ya, jadi gen bawaan bis Jawa Timurannya kental banget ini. Bagi sobat yang belum mengikuti di episode sebelumnya ya, di depan itu sudah penuh dengan penumpang. Jadi di depan itu diisi 6 orang termasuk kru ya. Nah yang saya salut ini co drivernya itu Bapak Kaspul ya, kalau tidak salah bernama Bapak Kaspul. Itu dia sudah berdiri dari terakhir tadi terminal Mabun ya, dari kota Tabalong, baru nanti kan di Balikpapan banyak yang turun. Nah itu mungkin penumpang baru bisa dapat tempat duduk yang semestinya. Jadi selama dari Tabalong sampai Balikpapan, co-driver yaitu Bapak Kaspul berdiri bersender di dekat pintu. Itu saya salut banget sama kru yang bertugas ini, memang totalitas banget ya untuk bisa membawa atau menyapu bersih semua penumpang yang ada di lintasan. Terus bagi sobat yang menanyakan bagaimana Bang kondisi driver satunya istirahat di mana, karena kan kandang macannya juga sudah penuh dengan penumpang ya. Jadi untuk driver satu itu istirahat di bagasi ya, yang notabene bagasi itu juga sudah penuh dengan barang bawaan penumpang dan paket. Jadi ya tidur di sela-sela itu, sela-sela paket dan barang-barang bawaan penumpang itu, baik di kiri dan kanan itu sudah penuh sebenarnya, tapi tidak sempat saya videokan ya. Jadi untuk driver satunya istirahat di ya sebisanya di bagasi akhirnya, karena kandang macannya juga direlakan untuk bisa membawa penumpang biar bisa terangkut semua sampai ke Samarinda. Di sini kita sempat melewati jembatan semi permanen ya. Tak tahu ini sepertinya juga ada perbaikan atau apa. Sepertinya ini sudah lama jembatan ini. Jadi dijaga oleh relawan atau penduduk sekitar di tengah malam ini, hampir pukul 11 malam. Untuk lokasinya ini sebelum melewati air terjun Gunung Rambutan ini. Jadi beberapa kilo saja menjelang jalur wisata air terjun Gunung Rambutan.
momen menegangkan terjadi di sini, hampir saja terjadi crash ya, atau senggolan. Nah, itu terlihat truk bermuatan alat berat dari arah atas meluncur kencang sekali. Jadi kita yang dari arah bawah ini hampir saja ya harus mengalah dan ketenggak ini, karena memang jalannya juga selain menanjak jadi sempit. Akhirnya kita mengalah, dan alhasil ya itu tadi, hampir saja terjadi senggolan ya. Tapi untung saja dari bapak pengemudi sangat menguasai untuk armada ini. Dia benar-benar lihai di jalur seperti ini.